Ayo Pak, yang kedua tadi. Yang kedua nyerah Pak. Pak Awan. Oke, lanjut. Yang ada relawan satu orang. Yang mau Penyerahan kayak ini Pak. Ya. Penyerahan kayak ini. Penyerahan. Maaf, penyerahan maksudnya. Oh, ayo Pak, satu orang ayo. Maaf Pak. Ya. Boleh alhamdulillah. Dulu dua. Dia Pak Maju. Kan saya sudah. Ayo yang benar. Yo yang lain, teman. Mungkin saya tujuan dari yang di mana? Baiknya dari bawah. Oke. Yang lupa sebut nama tadi ukur. Ukur nama ukur kayak. Oke. Nama dulu. Action. Ada ya yang pakai yang begini. Oh ada. Harusnya Bang Ruben sebenarnya tadi. Terus nih Di mana Pak juga? Ya silakan dulu. Hah? Kalau silakan dulu lanjut deh. Ya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Junaidi Sahbil. Juru parkir di Jalan Kartini Pasar. Ini ketua. Saya mau simulasikan praktek yang titik 2 simulasi praktek pengaturan lalu lintas pada saat sepeda motor masuk ke area parkir dan jalan dari jalan utama. Maksud sepeda motor masuk ke area parkir berarti ada suatu kendaraan roda 2. Ini atas nama motor, bukan mobil, motor. Jadi motor tersebut akan masuk ke area parkir kita. Yang mau disimulasikan berarti bagaimana cara kita menanggapi dan menerima motor itu masuk ke area parkir kita. Jadi simulasinya pengaturannya mungkin kalau benar atau salah. Ya, kalau menyerah, terutama kita lapangan. Saat sepeda motor masuk area parkir jalan utama. Oke. Tolong yang kalau bisa kita praktek. Tolong bantu. Satu. Nanti yang kita utarakan identitas. Tadi kan ngomong Anda ya, apa prakteknya? Saya akan ngomongin. Oh, ini motornya mau masuk. Kalau Gitu. kalau ngasih orang bisa. Ya motornya sebagai. Nah, ini anggap ini motor mau datang masuk ke area parkir kita. Ada. Iya, agak kendaraan kendaraan motor. Oke. Kalau parkir di belakang nih. Ini Nah. posisi motor datang dari arah sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, oke. Nah, ini posisi motor kita datang ini. Dalam keadaan kecepatan mengurangi kecepatan lah. Oke. Kalau parkir orang. Kita orang parkirnya. Ya tadi. Ya. Motornya stopin. Nah, dengan kita melambaikan tangan perlahan-lahan suruh mengurangi kecepatan. Dengan arahan tunjukkan tempat lahan di mana yang ada lahan siap untuk dipersilakan dipakai kendaraan tersebut. Belok juga.
Ahli punya motor nih. Kita beri kode yang kendaraan lain belakang yang mau lalu lewat atau hanya sekedar numpang lewat bahasanya tadi. Oke, dengan tangan. Ini dapat ini tidak. Yang kendaraan datang, yang berkendaraan datang, mau ditinggalkan silakan. Asal dengan kunci cabut, kunci stang atau tidak kunci stang. Itu dapat kalau kita sarankan, kalau sempat kesarankan. Oke. Siapa? Tergantung. Tergantung kalau dapat yang punya kendaraan kita tahan dulu, jangan tinggal kendaraan selagi sebelum kita putar. Oke, kita balik ke kendaraan yang belakang dulu nih. Kendaraan belakang yang sudah kita suruh lalu, ketiga. Oke, kita balik ke parkir yang kendaraan parkir yang mau parkir. Oke, kita dekati, kita omongin dengan keadaan posisi yang punya kendaraan menunggu, kita tunggu tadi. Pak, sebentar, mohon maaf, saya parkirkan motornya, saya rapikan motornya. Oke, kita ambil dengan keadaan kita putar motor, mundurkan tempat parkir kita dengan keadaan horizontal, bujur atau serong. Kita lihat keadaan tempat parkir kita. Oke kan? Oke, kalau sudah selesai, kita omongkan lagi dengan yang punya kendaraan. Pak, motor sudah siap parkir, silakan Bapak kunci stang motornya. Kalau dapat sekalian helmnya dikunci gembok di dalam jok, dalam pengaitnya atau di ya kalau kayak tadi arahan pertama ulangan yang kita tahu tadi dilekatkan ke jas spion atau di belakang handle pegangan belakang bodi motor. Oke, sudah itu boleh kita persilakan yang punya kendaraan meninggalkan kendaraannya. Oke, saya tidak minta Pak, kasih apa dulu. Dan Pak lagi yang lainnya siapa? Yang lainnya nggak tahu apa ada lagi dari panitia? Nah, oke ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Jangan kita lagi nih. Ya, udah Pak, udah sudah. Ya. Pakai umur. Yang warga baru gimana? Oh lihat nih. Apa tuh? Ada motornya Pak. Gimana itu? Motor Itu hanya orang tertentu yang bisa lihat Pak. Bagul. Motor tuh dari tanda tuh tumbang tuh tadi tuh. Ada tanda. Selanjutnya ada seorang peneliti aja Pak ya. Oke siap, terima kasih. Motor robo itu tanda. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Demikian yang tadi ya, secara sederhana praktek. Jadi seorang juru parkir ketika di lapangan juga nanti bersinggungan dengan kompetensi mengatur lalu lintas, tapi tidak banyak, hanya paling 20% saja yang kompetensinya itu adalah parkir ya. Ada kalau pengatur lalu lintas ada nanti pelatihannya namanya pelatihan pengatur lalu lintas. Nah, tapi seorang juru parkir juga wajib mengetahui sedikit. Nah, beginilah kondisi prakteknya. Kenapa kita harus praktekkan? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang bingung dari simulasi praktek kita tadi, atau bapak sekalian ada permasalahan di lapangan atau apa bagaimana yang belum ketemu solusinya? Oke, kalau ada silakan tanyakan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini tadi praktek namanya tadi itu praktek navigasi tadi itu praktek pengaturan lalu lintas di ruas jalan pada saat memasuki parkir ya. Jadi keluar masuk dan di parkiran tadi praktek. Nah, sekarang praktek navigasi parkir ini untuk mobil. Biasanya praktek navigasi parkir ini untuk mobil. Kalau sepeda motor kan tadi dibawa sendiri udah bisa karena jalan pandangnya kan luas. Nah, sekarang praktek navigasi parkir untuk mobil. Oke. Nah, coba silakan dibuka. Itu ada di slide yang itu yang dibagikan.
dibuka saja, di situ ada. Nah, berjalan perlahan untuk melihat ruang parkir yang masih kosong. Nah, ini masih konsep ya, maksudnya ini juga saya ambil dari modul pelatihan parkir. Nanti justru saya butuh masukan dari bapak-bapak sekalian. Kalau ada yang kurang tepat nanti kita evaluasi. Nanti kita bikin dari, kita susun dari semacam SOP biar lebih cantik. Ini kemarin saya sudah baca, masih banyak kelemahannya. Ini tapi secara gambaran sudah bisa kita pakai. Nanti di lapangan kita praktekkan, nanti akan ketemu mana yang tidak sesuai. Oke. Nah, berjalan perlahan untuk ini sudut pandangnya dari pengemudi, ya, bukan sudut pandang juru parkir. Sekali lagi, yang ada di slide ini adalah sudut pandang pengemudi. Nah, kenapa kita butuh sudut pandang pengemudi? Sehingga si seorang juru parkir nanti dia bisa tahu apa sih informasi apa sih yang dibutuhkan seorang pengemudi ketika kita mengarahkan melakukan navigasi parkir. Navigasi parkir, maju, mundur, kiri, kanan. Nah, itu navigasi parkir namanya. Oke. Nah, berjalan perlahan untuk melihat ruang parkir yang masih kosong sambil kita perhatikan lintas yang datang dari arah belakang. Oke, katakanlah saya seorang pengemudi kendaraan roda 4, mobil mau nyari ruang parkir, ya. Nah, saya jalan terus. Pasti yang saya lakukan, aktivitas yang saya lakukan adalah memperhatikan slot parkir yang ada di sisi ataupun di bahu jalan, ya. Dengan tentunya pasti akan ada nanti di situ satu orang juru parkir yang sudah siap. Nah, bila mana saya memberikan tanda dan berjalan perlahan, itu sudah merupakan kode komunikasi saya dari pengemudi kepada juru parkir untuk mencari slot parkir yang tersedia, ya kan? Seperti itu kan saya masukkan, katakanlah area parkir yang mau saya cari sisi sebelah kiri. Nah, saya jalan menghadap ke sana, saya mobil saya hidupkan set kiri. Nah, kemudian saya lihat slot yang kosong. Nanti kalau juru parkirnya lagi standby pasti sudah maju ke depan untuk menyiapkan ruang parkir. Ya, itu dari sudut pandang pengemudi. Nah, jika ada ruang kosong yang ditemukan, hidupkan set sehingga lalu lintas yang datang dari belakang mengetahui kehendak pengemudi untuk masuk ruang parkir. Jadi kendaraan yang ada di belakang saya pun dia tahu kalau saya ini melambat tujuannya untuk mencari slot parkir. Ya, oke. Nah, kendaraan ini mundurkan sambil membelok secara maksimal ke arah ruang parkir dengan tetap memperhatikan kendaraan yang sedang parkir, ya. Nah, yang ketiga urutan yang di bawahnya itu adalah pada saat kondisi saya mau melakukan parkir mundur, parkir tegak lurus, ya. Nah, ini masih perlu disempurnakan lagi bahasanya, nanti saya sempurnakan, ya. Ya, ini belum, ini dia. Dari slide-slide tadi kan ada parkir paralel, parkir sejajar, parkir sudut, ya kan? Nah, kalau dia bahasanya seperti ini, berarti dia masuk pola parkir yang tegak lurus. Nah, sementara yang saya praktekkan ini adalah dengan cara saya mau nyari pola parkir yang sejajar. Jadi nggak connect antara yang di-slide sama yang saya praktekkan ini, nggak connect. Nanti saya perbaiki. Ya, nanti kita buatkan modul latihan sehingga dia lebih enak dibaca. Ya, sementara begini dulu, ya. Nah, setelah melewati mobil yang telah parkir depan, langsung dibelokkan ke arah yang berlawanan. Nah, setelah melewati mobil yang telah parkir depan, langsung dibelokkan ke arah yang berlawanan. Nah, ini maksudnya setelah saya parkir di depan mobil yang ada di belakang saya, si rodanya itu diputar ke arah berlawanan. Nah, ini dari sudut pandang cara parkir, ya. Ini cara parkirnya. Nah, jadi saya sebagai juru parkir tahu apa yang harus dilakukan, karena pada saat saya parkir, ya, biasanya sang juru parkir dia lihat apa? Ya, ini kan tadi saya dari sini, ya, saya dari sini. Saya sekarang, ini saya sebagai pengemudi. Sekarang saya sebagai juru parkir, ya. Setelah si mobilnya parkir, setelah si mobil itu parkir tegak lurus ataupun sejajar, pada saat dia sudah berhenti, sudah lurus, benar-benar, saya sebagai seorang juru parkir biasanya melihat apa? Ban. Oke, setelah dia ini, oke, saya kasih yang bawah stop, ya kan? Yang bawah seperti kan? Saya lihat ban. Nah, kalau bannya ini kasih tanda lurus supaya lurus. Nah, itu kan? Gimana tandanya? Oke, ini kalau belum oke, putarnya kemana? Jadi ke kanan. Itu kan setelah oke. Nah, sudah selesai. Lanjut lagi. Pakai yang baru. Ya. Nah,
agar jarak dengan kendaraan yang di belakang. Nah, ini masih ini posisi perbaiki. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Simulasi praktek navigasi kendaraan parkir arah mundur. Oke, ya, parkir mundur nih, tegak lurus, ya kan? Juru parkir berada pada bagian tengah kiri kanan mobil untuk Ini yang ini. Coba Bapak di slide-nya Bapak buka yang ini. Nah, iya yang ini Pak, pola parkir sejajar. Coba cari di slide-nya itu itu pola parkir sejajar. Ya. Di bagian depan. Nah, cari itu yang judulnya pola parkir sejajar. Coba dibuka kertasnya. Pola parkir sejajar. Di pola parkir sejajar judulnya bagian depan. Bukan. Ada gambarnya. Ada gambarnya. Sudah ketemu? Ya. Nah. Karena saya susah ini balik-balikin slide, Bapak lihat di situ, saya jelaskan di sini, ya. Nah, simulasi praktek navigasi kendaraan parkir arah mundur. Juru parkir berada pada bagian belakang tengah kiri atau kanan mobil untuk membantu mengarahkan pengemudi parkir dengan pola tegak lurus. Ya, dengan pola tegak lurus. Ini tegak lurus ternyata. Sorry sebentar. Sorry, ini bukan pola tegak lurus. Ini salah slide-nya. Pola parkir tegal lurus. Maksudnya mek dhewe tegal. Saya perbaiki. Nah, juru parkir berada pada bagian belakang, tengah, kiri, kanan mobil untuk membantu mengarahkan pengemudi kendaraan dengan pengemudi parkir. Nah, juru parkir berada pada bagian belakang, tengah, kiri atau kanan mobil untuk membantu mengarahkan pengemudi kendaraan dengan pola parkir paralel atau sejajar. Nah, kondisinya ini seperti ini. Saya gambarkan dulu di papan tulis. Kondisi yang dimaksud pada slide itu adalah ya begini, seperti pada kertas ya. Di sini ada mobil satu parkir, oke? Di sini ada mobil satu parkir, gitu kan? Nah, sorry begini dia di kertasnya Bapak itu begini dia. Nah, di sini ada mobil yang mau parkir, ya kan? Dia parkir mundur ke arah sini, mau masuk begini kan? Nah, ini kan? Ini kan? Nah, ini mobil satu, ini mobil ketiga, ini mobil yang mau mundur. Nah, berarti kalau kondisinya seperti ini, begini nggak kondisinya di slide di kertas Bapak? Yang gambar ya. Sebagai seorang juru parkir, posisi saya di mana? Nah, ini yang mau saya tanyakan, yang mau saya sampaikan ke Bapak. Ini mau mundur nih mobil, mau parkir sejajar. Bagaimana kita sebagai seorang juru parkir memberikan petunjuk kepada si pengemudi? Ya? Oke, sekarang mobilnya di situ, saya sudah di belakang. Langkah selanjutnya apa yang saya lakukan? Ya? Apa kode isyaratnya? Mobil parkir di antara tengah mobil satu dengan tiga. Kita arahkan Iya. ke antara satu dengan tiga ini. Iya. Kita arahkan dengan mobil arah kita. Oke. Ya. Oke, betul sekali, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, kondisinya mobil ini pasti yang pertama saya harus lihat sebagai juru parkir sennya, sen mobilnya, kiri apa kanan, ya. Kasih sen kanan, karena arah harus dari belakang.
Jangan sampai dia kasih sen kiri. Kalau dia kasih sen kiri, nanti mobil yang di belakang saya yang mau lewat dia berhenti. Itu. Jadi saya perhatikan dulu, dia harus memberikan sen kanan ataupun sen lampu hazard. Nah, lampu hazard tuh artinya kita stop ataupun hati-hati. Ya, jangan sampai si pengemudi salah memberikan sen. Kalau salah nanti kita mengganggu arus lalu lintas, dikira kita mau mengendalikan arus untuk masuk ke arah jalan. Kalau saya berdiri di belakangnya, dia kasih sen kiri, kan mobil belakangnya berhenti. Padahal saya mau mengarahkan, dia sudah berada pada jalur aman, mau mengarahkan dia belok ke kanan. Tugas saya bagaimana supaya mobil ini jangan nabrak. Ya, jadi posisi saya berada di belakang mobil. Kenapa? Pada saat parkir, si pengemudi itu dia lihat ada spion di tengah mobil di dalam. Dia lihat ke belakang, ya kan? Nah, biasanya si pengemudi apabila dia sudah melihat si juru parkir sudah merasa aman, artinya dia percaya untuk parkir. Nah, kepercayaan pengemudi itu ketika berjumpa parkir oleh belakang, saya sebagai pengemudi percaya. Kalau enggak, saya bolak-balik lihat spion, capek. Tapi kalau sudah ada juru parkir, saya cukup lihat spion kanan saja sama spion tengah, sudah cukup. Nah, pertama, posisi saya pada saat dia sudah lurus vertikal, pada saat si mobil itu di sini, posisinya persis seperti ini, saya ambil posisi pertama saya adalah di sini, Pak. Ya, ini hanya simulasi, boleh benar boleh salah, karena saya juga harus kita uji dulu di lapangan. Posisi saya di sini pertama, Pak. Oke, di ujung sini posisi saya. Kenapa saya harus di ujung sebelah sini? Saya harus memberikan aman kepada si pengemudi. Kalau saya sebelah di sini, dia nggak perlu lihat sen kiri lagi, dan dia sudah merasa aman dari arus yang sebelah sini. Aman dulu, dia merasa aman. Nah, setelah sudah sekian detik dia merasa aman, saya geser ke tengah. Nah, setelah saya geser ke tengah, dia hidupin sen, dia mulai mundur pelan-pelan. Setelah dia mulai gerakan mundur, setelah kan lihat pada gambar di kertas, ini kan mobil dia mundur, nanti dia posisinya kan setengah. Nah, setelah dia mundur, dia posisinya akan menjadi begini nih. Nah, kan begini tuh, putus-putus. Bapak lihat nggak di gambar kedua? Ya, lihat kan? Pada saat dia sudah setengah di sini, kita geser lagi pelan-pelan, 2 langkah. Tujuannya adalah untuk memberikan aman dari sisi bagian dalam kendaraan. Ya, boleh kodenya kanan. Tadi kan pasal di tengah, kanan, 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 kanan kan? Nah, setelah dia bodinya udah masuk setengah, nah saya harus mengikur serong. Baru saya kasih kode mundur, mundur, mundur. Dia terus pasti mundur, mundur. Setelah dia badannya masuk ke sini, posisinya sudah seperti ini, ya, serong seperti ini. Nah, saya tetap lagi berada, boleh di sini, saya boleh di sini. Lihat si pengemudi, dia ragu-ragu, Pak. Kalau dia ragu-ragu, saya cepat lari ke depan, Pak. Karena ini pasti nabrak di sini. Kalau ragu-ragu dia beloknya, ini pasti nabrak, pasti nggak dapat nih. Ya, kejepit, pasti nabrak. Kalau dia sudah tidak ragu-ragu, aman, tetap aja di belakang. Lihat, makanya kita harus tahu karakter pengemudinya. Nah, kalau dia nggak ragu-ragu, kita ke depan. Setelah bagian sisi depan ini penuh dia melewati, baru kita ke belakang. Karena depan nggak mungkin nabrak. Yang nabrak itu masih belakang. Nah, dia pasti nabraknya di sini nih. Nah, kena tuh bumper kan gitu kan. Nah, lari ke sini. Setelah dia sampai di sini, pasti dia kan mepet. Lari lagi kita ke depan. Lihat karakter pengemudi. Kalau dia ragu-ragu, kita harus ke depan. Kalau dia tidak ragu-ragu, udah pasti itu bisa. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu kondisi prakteknya, Pak. Nah, jadi apa-apa navigasi parkirnya adalah ya, apa-apa mundur ke arah kanan, ya, mundur ke arah kanan dengan kondisi seperti ini. Ini tadi kondisi yang A, ya, katakanlah saya bilang ini A. Ini kondisi kedua B, ini kondisi yang C. Seperti pada gambar bawah kondisi tengah, apa-apa mundur kanan, ya. Apa-apanya adalah mundur, 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 gitu kan. Kemudian gerakan tangan maju mundur, ya, mundur. Nah, katakanlah saya tangan kiri, ya, atau mundur, mundur, mundur. Awalnya kan seperti itu, ya, mundur, mundur, mundur. Posisi tangan kiri tunjuk menuju ke arah posisi awal mundur ke arah kanan. Posisi tangan kiri tunjuk menuju ke arah kanan, ya, kanan, ya, salah nih, ya, salah nih.
Oke. Oke, nah abang-abang mundur ke arah kanan. Oke, lisannya mundur, gerakan tangan abang-abang lisannya itu mundur, gerakan tangan maju mundur, posisi tangan kiri menunjuk, salah, posisi tangan kanan, ya. Nakal menentu. Nakal kamu. Jadi abang-abangnya ya perhatikan Pak, yang A abang-abang nanti kasih parkir, abang-abang mundur ke arah kanan, yang di kertas bapak udah saya koreksi ya, udah saya sebenarnya di situ. Abang-abang mundur ke arah kanan, lisannya mundur, gerakan tangan maju mundur, posisi tangan kanan menuju ke arah kanan, oke? Perhatikan, ini posisi tangan kanan saya, ya. Saya menuju ke arah dari sini. Nah, menuju seperti ini, ataupun dia boleh pakai derajat ke bawah, yang penting kelihatan ada pengemudi. Saya boleh, kalau saya berada di tengah mobil, berarti saya harus tinggi. Kalau saya ada di sisi sebelah kanan, untuk begini, dari sekian sudah kelihatan. Nah, kalau saya di tengah, saya harus tinggi, karena tidak kelihatan pengemudinya. Nah, kalau saya sudah ambil posisi seperti ini, kemudian untuk tangan, posisi tangan, gerakan tangan kiri, kalau gitu, tangan kiri, ya, seperti ini. Kalau seperti ini kan kita menunjukkan arahnya, ini menunjukkan gerakan maju mundurnya, ya, ini. Jadi gerakannya seperti ini, ke kanan, akhirnya gerakan ke kanan. Boleh saya serahkan ke bawah, ya, yang penting dia kelihatan, tujuannya sebenarnya kelihatan. Kalau kita begini dia nggak kelihatan, kita tahu, ya. Nah, gini, mundur. Itu kalau pakai abang-abang mundur. Kalau saya pakai tulis, itu pakai tulis. Ya, kalau saya nggak pakai tulis, saya harus teriak mundur, punya nggak kedengaran kalau itu kelihatan. Makanya kita harus pakai sendiri. Nah, berarti abang-abangnya seperti ini, udah, ya. Nah, nanti dia akan mengikuti, ya, begitu ya, contohnya ya. Terima kasih Mas. Oke, tepuk tangan dulu untuk saya. Ada begitu naik. Ini tak bayar pun. Oke ya, kurang lebih begitu ya gambaran untuk prakteknya. Terus, nah ini pola parkir serong, ada lagi pola parkir serong, kurang lebih sama. Yang penting sekarang penempatan posisi si juru parkir, ya. Tadi pola parkir sejajar, pola parkir serong. Kalau serong kurang lebih sama, posisi kita di kiri belakang. Kalau dia mundur, kita berada di kiri belakang, di tengah belakang atau di kanan belakang, ya. Kalau dia mundur, kalau dia mau masuk, ya masuk dari arus tadi, berarti kita di depan, ya. Kalau dia mau masuk, boleh juga kita di belakang, tergantung. Makanya kita
kombinasinya adalah si pengemudi. Seperti yang Bapak bilang tadi, ini pengemudinya dia masih baru belajar atau sudah bisa. Kalau sudah bisa tidak susah, yang susah itu kalau dia baru belajar. Nah, baru belajar itu susah. Kita harus maju mundur. Juru parkirnya harus maju mundur. Nah, karena pasti dia bawa mobilnya ragu-ragu, ya, itu yang susah. Oke, nah itu pola parkir sekarang kurang lebih sama. Terusnya pola parkir tegak lurus, kurang lebih kalau pola parkir tegak lurus kurang lebih sama juga. Berarti katakanlah saya ini ya di belakang satuan slot parkirnya, berarti kan saya katakanlah sebagai saya pos juru parkir, ya saya tinggal lari ke belakang, ya kan, lari ke belakang, kan seperti itu. Ya, posisi saya pertama pada saat dia mau mundur, tetap kalau arus lalu lintasnya ke arah sana, saya menutup dulu arus lalu lintas. Kasih apa-apa sama arus lalu lintas yang ada di sini, tutup dulu supaya dia bisa mundur. Ketika dia sudah mulai mundur, saya mengikuti mundur. Nah, belakang, geser sampai kalau sudah lurus bloknya berarti awalnya yang kemarin begitu kan? Oke. Nah, itu ya kurang lebih kalau parkir lurus dan seterusnya. Terus, ini sisi informasi ini belakangan karena nanti ada praktek sisi informasi ini semuanya kita tinggalkan saja. Nah, nanti kita siang kalau tidak ada kita praktek, nanti kita praktek sepeda motor dan praktek mobil, parkir mobil. Nah, pasti semuanya kan ini handle sepeda motor dan mobil ya Pak ya. Semuanya nanti kita praktek. Nanti kita akan ketemu belakangan gimana yang salah caranya, mana yang harus dibenahi. Nanti belakangan kita praktekin. Nanti kita praktek kurang lebih sudah kita pelajari maka itu kita praktek kalau ada pengabaran. Ya. Nah, sampai di sini ada yang bertanya Pak? Ayo. Ya, silakan Pak. Ya gimana? Di mana Pak? Jauh benar. Di luar negeri. Di luar negeri namanya parking man Pak. Kalau di on street di sana rata-rata hampir sudah tidak ada Pak juru parkir. Nah, dia tetap jadi di sana kalau menggunakan SIM dan lain-lain itu mereka sudah cukup keren Pak. Jadi Malaysia, kalau Malaysia kalau di kota itu rata-rata sudah tidak ada juru parkir Pak. Ya? Tidak ada yang seberapa Pak di Malaysia. Parkir itu justru di off street Pak, dalam gedung yang ada juru parkir itu. Tapi itu juga udah nggak banyak lagi. Paling dia cuma satu memantau ya. Ya juru parkir